Halo Sobat Mandaka, kembali lagi bersama saya Dharma Subawa and welcome to Mandaka Academy. Oke, sahabat trader semuanya, pada video kali ini ya seperti biasa ini adalah short lesson atau mini lesson yang dimana pada video kali ini saya mau sharing sedikit tentang bagaimana caranya kita bisa menggunakan candlestick. Nah, sebelum kita mulai silahkan subscribe terlebih dahulu YouTube channel kami, hidupkan lonceng notifikasi, like and share kepada seluruh sahabat trader semuanya. Oke. Baik, jadi kemarin ada yang nanya beberapa dari member tentang Coach, saya sudah mempelajari materi tentang candlestick dan saya sudah menemukan pola-pola candlestick tersebut di pasar, tetapi kok tidak berjalan sesuai dengan analisa ya Coach ya. Gimana sebenarnya cara menggunakannya dan bla bla blanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, so begini teman-teman trader semuanya. Candlestick itu sedikit tricky sebenarnya. Jadi candlestick kita tidak bisa gunakan untuk memberikan sebuah kepastian, enggak. Candlestick itu bagi saya pribadi saya juga menganggapnya sama seperti indikator. Jadi ibaratnya candlestick memberikan kita sebuah indikasi harga itu akan bergerak kemana, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja masuk ke chart. Pada kasus kali ini saya akan menggunakan chart Euro US. By the way, di sini bertepatan juga saya ada sedang buat analisa Euro USD. Di sini ada potensi harga itu akan bergerak naik, ya, akan menjadi bullish. Ada potensial di sana karena harga sudah breakout, kemudian retest di area supportnya, dan kemudian akan, ya seharusnya akan bullish, tetapi kita akan mencari konfirmasi lebih lanjut tentunya dengan teknik trading yang ada di Mandaka. Well, untuk teman-teman yang nonton video ini ketika saya share ya beruntunglah kalian dapat signal gratis nih. Oke. By the way, back to the topic. Kita membahas tentang penggunaan candlestick ya. Nah, jadi kemarin ada kasus yang ngomong, "Coach sudah ketemu pola candlestick tapi kok nggak mau berjalan sesuai dengan analisa." Jadi gini, sebagai salah satu contoh, candlestick itu kan ada candle hammer, ada shooting star, bullish engulfing, bearish engulfing, evening star, morning star, dan whatever, banyak banget ada di sana. Nah, cuma perlu diperhatikan ada beberapa kondisi sebelum kita mau mempraktekkan candlestick. Bagi contoh ya, misalkan nih di sini, di bagian ini, di sini kan ada candlestick shooting star loh. Ya, kalau kita back sedikit. Nah, di sini ada candlestick shooting star. Kalau misalkan teman-teman nge-sell di sini, ya pasti dong bakal nge-sell dong, ya kan? Karena itu kan adalah pola reversal berdasarkan teori. Nah, tetapi apa yang terjadi? Loh, kok nggak jadi reversal? Harganya malah balik arah, balik naik ke atas. Ya. Nah, sekarang bandingkan dengan shooting star yang ada di sini. Yang ini. Ya, di sini ada shooting star. Kalau kita nge-sell, boom, harganya drop. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan shooting star yang ada di sini dengan shooting star yang ada di sini? Kira-kira bedanya apa? Kok ini bisa gagal, ini bisa berhasil? Ya, tentu untuk menggunakan candlestick tidak hanya shooting star saja ya, tetapi ini salah satu contoh yang saya kasih. Dan apa edukasi yang saya sharingkan hari ini berlaku juga untuk tipe-tipe atau jenis-jenis candlestick lainnya ya, di luar shooting star, bisa hammer, bisa engulfing, terserah. Nah, sekarang kembali lagi, kenapa di sini bisa gagal, di sini bisa berhasil? Ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan pada candlestick ya, ada dua komponen. Yang pertama, ketahuilah bahwa candlestick memberikan kita sebuah indikasi, yaitu ya sebuah informasi. Nah, kira-kira informasinya apa aja? Informasi tentang adanya perlawanan dari buyer, adanya perlawanan dari seller, kemudian
kekuatan buyer, kemudian ada kekuatan seller. Nah, lalu yang kedua, di sini yang menurut saya cukup tricky ya. Dan sekiranya menurut saya pribadi, saya menemukan jalan keluarnya bahwa untuk menggunakan candlestick dan kita memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, candlestick wajib berada di value area seperti support atau resistensinya. Ya, di sini ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Saya bacakan ulang. Candlestick itu memberikan kita sebuah indikasi, bukan sebuah kepastian apakah harga akan naik atau akan turun. Ya, indikasi ini berupa informasi. Informasinya apa saja? Kita bisa memiliki informasi tentang, oh munculnya perlawanan dari buyer, oh ada perlawanan dari seller nih. Wah, buyernya kekuatannya gede nih. Wah, sellernya kuat banget. Nah, itu ada informasi yang kita dapatkan dari candlestick. Kemudian ya candlestick wajib berada di value area seperti support atau resistennya. Oh ya, yang ketiga, candlestick tidak valid jika berada di no trade zone. Ya, tidak valid. Kita tidak pernah, especially di Mandaka, kami tidak pernah mengajarkan untuk menggunakan candlestick di area no trade zone. Wajib berada pada value areanya. Kenapa? Contoh ya, misalkan kita mendapatkan informasi adanya perlawanan dari buyer, berarti itu adalah sebuah candle hammer. Ya, sebuah candle hammer. Menandakan adanya perlawanan dari buyer. Nah, sekarang bayangkan, di sini ada support. Kita tahu bahwa support bisa menjadi support karena terdapat buyer di sana. Betul? Terdapat apa? Buyer. Terdapat buyer. Artinya, kalau terdapat candlestick hammer di area supportnya yang memang berisikan buyer di sana dan muncul indikasi untuk kita dapat informasi adanya perlawanan dari buyer, maka ini baru kita sebut valid untuk candlesticknya. Ya, kita sebut ini valid karena jelas perlawanan dari buyer ini munculnya dari mana? Muncul dari support. Tetapi tidak akan valid jika candlestick ini berada di no trade zone. Walaupun kita memiliki informasi adanya perlawanan dari buyer, tapi kita tidak tahu buyer ini datang dari mana, seberapa kuat. Apakah buyer mendorong harga memang karena sellernya tidak ada mengambil tindakan kah? Atau apa? Beda ceritanya, kalau misalkan buyer muncul ya adanya perlawanan dari buyer di saat seller tidak bergerak, dengan perlawanan dari buyer ketika seller juga sedang bergerak, itu berbeda hasilnya. Ibaratnya buyer menang tanpa perlawanan dari seller ya wajar. Tapi kalau buyer menang dengan adanya perlawanan dari seller, itu baru yang kita cari. Oke, itulah konfirmasi yang kita cari. So, sekali lagi wajib berada pada area ini. Nah, contoh kedua, misalkan di sini ada resisten. Resisten berarti ada gini dong, seller dong. Untuk garis ini bisa menjadi resisten ya karena ada seller di sana. Berarti kalau kita mendapatkan informasi adanya perlawanan dari seller misalkan, berarti di sini ada candlestick shooting star, ya kan? Ya berarti jelas. Oh, di sini ada perlawanan dari seller dan clear banget, kita jelas banget informasi tahu bahwa perlawanan ini muncul dari adanya value area, sebuah area resistennya yang dimana mendorong seller untuk menggerakkan harga ini menjadi bearish, kurang lebih seperti itu. Kita tidak pernah bertransaksi di area seperti ini, enggak. Kita selalu bertransaksi di value area. Tujuannya apa? Yes, betul. Terkadang di no trade zone itu bisa memberikan kita profit juga, kita bisa analisa juga. Tetapi menurut saya pribadi tingkat akurasinya kurang. Kalau kami khususnya di Mandaka, kami selalu mencari area support atau resisten untuk kita melakukan entry. Karena itu akan memberikan tingkat keberhasilan yang lebih besar. Seperti itu. Ya. Dalam contoh kasusnya, Euro USD. Sekarang sudah tahu ya syarat-syaratnya apa. Sekarang bayangkan di Euro USD. Kalau misalkan di sini. Nah,
Dalam hal di sini, yes betul muncul shooting star di sini, tetapi shooting star ini tidak berada pada area resistennya. Ya, at least ini dalam penglihatan saya. Kalau saya mengatakan, misalkan teman-teman bilang, ini kan ada coach support yang berubah menjadi resisten. Ya, menurut saya pribadi, saya melihatnya kurang solid supportnya ini. Karena kalau kita lihat di 1 jamnya, seperti ini dong jadinya. Menurut saya sih kurang valid karena adanya false breakout di sini. Itu alasannya. Saya mengatakan tidak terlalu solid. Jadi saya tidak menggunakan. Alhasil, ya ketika ada shooting star, harga bukannya turun tapi malah naik. Ya, memang setelahnya selanjutnya harga itu turun, tetapi teman-teman pasti dong masang SL itu ya paling enggak dari harga tertingginya ditambah 10 pips, 10 atau 20 pips, 50 pips ya misalkan. Ya udah, kena juga dong SL. Nah, ketika udah kena SL harga baru turun. Kemudian muncul deh teman-teman ngomongnya harga itu gambling lah, market nggak bisa diprediksi segala macamnya kayak gitu. Jadi itu alasannya. Sekarang bandingkan dengan yang ada di sini. Berbeda ceritanya. Sekarang kita sudah punya area resisten di sini, betul? Ini area resistennya, dan shooting star ini muncul di area resisten. Di sini kita bisa melihat adanya perlawanan dari seller dan clear sellernya ini muncul dari area resistennya dia. Inilah yang membuat transaksi ini menjadi valid. Ya, sekali lagi apa yang terjadi? Yes, harga itu drop. Seperti itu. Oke, so Sobat Mandaka, sekian untuk video mini lesson ini. Sekiranya saya sudah sharing tadi sedikit tentang bagaimana cara kita bisa menggunakan analisa ya atau konfirmasi dari adanya candlestick karena banyak yang mengalami false signal di sana. Dalam kasus ini juga saya akan mencari konfirmasi adanya candlestick mungkin seperti bullish engulfing atau seperti hammer di sana kita akan cari, dan ketika trendline ini di break saya akan entry buy di sana. Seperti itu. Jika menurut teman-teman trader semuanya edukasi ini bermanfaat, bisa memberikan sedikit insight tentang bagaimana caranya melakukan analisa, sekali lagi silahkan subscribe YouTube channel Mandaka Academy, hidupkan lonceng notifikasi, like and share kepada seluruh teman-teman trader semuanya. Dan jika teman-teman trader ingin mempelajari lebih lanjut, lebih detail bagaimana cara saya bisa melakukan analisa seperti ini, mempelajari ilmu dalam melakukan technical analysis lebih dalam lagi, silakan mengunjungi website kami di www.mandakaacademy.com. Oke, so sekian dari saya dari Mas Bawah, sampai jumpa di Akademi. Bye.